Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, segenap jamaah pengajian Majelis Taklim Nurul Hidayah, insyaallah seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha serta barakah Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Alhamdulillah malam hari ini Allah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat bersama-sama kembali duduk bersimpuh dalam rangka kita beribadah lewat thalabul ilmi. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali membuka kitab Tahlimul Muta'allim halaman berapa? Yang kemarin yang bawa kitab halaman berapa? Aja 25 ya. Dan telah dibuatkan nasyid juga oleh sebagian ulama, dan ilmu fikih adalah sesuatu yang lebih berharga yang harus kamu simpan. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu, maka dia tidak akan hilang keagungannya. Maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk dirimu dalam belajar di waktu pagi dan belajar atas apa yang kamu belum ketahui. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Fasta'id li nafsika ma asbahta tajhaluhu. Maka permulaannya ilmu itu menjadi kebahagiaan dan akhirnya pun juga menjadi kebahagiaan. Baik. Sekarang waqafa. Waqafa biladzatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'isan lil aqili ala tahsilil ilmi. Sudah ketemu buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bersama-sama berdoa, mohon kepada Allah semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahlana bihi abwab ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika
المتقدمين والمتأخرين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسر أسرار الفاتحة. Halaman 27. Halaman 27. Wa kafa bilal zatil ilmi. Halaman 27 baris ke 1 2 3 4 5 6 di luar ya. 27 Pak. 27 baris ke 6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa biladatil ilmi wal fiqhi. Wa kafa dan cukuplah biladatil ilmi dan cukuplah biladatil ilmi lewat kelezatan ilmu, lewat kelezatan ilmu, wal fiqhi, ilmu fiqhi, wal fahmi, dan kefahaman. Dan cukuplah dengan kelezatan ilmu, ilmu fikih dan ilmu kefahaman, da'iyan wa ba'isan lil haq, da'iyan wa ba'isan lil aqili, mengajak dan mendorong, mengajak dan mendorong lil aqili, bagi orang-orang yang berakal sehat, lil aqili, bagi orang-orang yang berakal sehat, ala tahsilil ilmi, ala tahsilil ilmi, untuk menghasilkan ilmu, untuk menghasilkan ilmu, untuk menghasilkan ilmu. Saya ulangi. Dan cukuplah dengan kelezatan ilmu, ilmu fikih dan ilmu kefahaman, dapat mengajak dan mendorong bagi orang-orang yang sehat akalnya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Wa qad yatawalladul kaslu minal bulghami, wa qad yatawalladu wa qad yatawalladu al-kaslu min kasratil bulghami, ya, min kasratil bulghami warrutubah, warrutubah, dan terkadang
melahirkan sifat malas itu dan terkadang melahirkan sifat malas itu akibat dari banyaknya berdahak dan lembabnya badan, banyaknya berdahak dan lembabnya badan. Wa tariqu taqlilati wa tariqu taqlilihi wa tariqu taqlilihi, dan jalan menyedikitkan dahak. Ini sesungguhnya bukan dahak ya, tahak, karena ini kaitan dengan banyaknya makan. Jadi waqad yatawallatul kaslu min kasratil bulghami wal rutubati, dan terkadang kadang-kadang ya, melahirkan sifat malas itu akibat dari banyaknya tahak ya, sama lembabnya tubuh. Iya. Wa tariqu taqlilihi, dan jalan menyedikitkan dari tahak, jalan menyedikitkan dari tahak adalah taqlilul ta'ami, menyedikitkan makanan. Taqlilul ta'ami, menyediakan makanan. Tolong diperhatikan, jangan bercanda ya. Jadi menghilangkan tahak itu adalah dengan menyedikitkan makanan. Qila ittafaqa sab'una nabiyyan ala anna kathratan nisyani min kathratil bulwan. Dikatakan ittafaqa sab'una nabiyyan, telah bersepakat 70 nabi. Ittafaqa sab'una nabiyyan, telah bersepakat 70 orang nabi, 70 orang nabi, ala anna kasratan nisyani min kasratil bulghami, ya, sepakat bahwa sesungguhnya banyaknya lupa itu karena banyaknya tahak. Banyaknya lupa karena banyaknya tahak. Wa kasratul bulghami min kasrati syurbil ma'i, dan banyaknya tahak itu ya, disebabkan karena banyaknya minum. Banyaknya tahak disebabkan banyaknya minum. Wa kasratu syurbil ma'i, dan banyaknya minum itu min kasratil akli, banyaknya minum itu disebabkan oleh banyaknya makan. Banyaknya minum disebabkan oleh banyaknya makan. Wal khubzul yabisu yaqta'ul bulghama, dan roti kering
dapat menghilangkan tahak. Ya, roti kering dapat menghilangkan tahak. Wa kadza aklu zabibi 'ala ar-raqiqi 'ala ar-riqi. Wa kadza aklu zabibi 'ala ar-riqi yaqta'ul bulghama. Demikian pula makan kismis akluz zabibi, makan kismis alar riqi, sebelum minum, yaqta'ul bulghama, akan menghilangkan tahak. Wala yuksiru minhu, wala yuksiru, dan tidak boleh banyak-banyak minhu, daripadanya. Tidak boleh banyak dalam makan kismis. Nggak boleh banyak kismis. Kenapa nggak boleh banyak? Kismisnya nggak ada. Kismis tahu nggak kismis? Kumis. Kismis itu yang biasanya sama korma, sama kacang Arab, itu ada kismis. Yang suka buat tambahan bumbu pada roti, ya, dan sejenisnya. Wala yuksiru minhu hatta la yahtaja ila syurbil ma'i. Ya, tidak boleh banyak makan kismis dan sejenisnya sehingga tidak memerlukan banyak minum. Ya, tidak memerlukan banyak minum. Fayazidul bulghamu wa yuqallilul bulghama. Fayazidul bulghamu, maka akan bertambah tahaknya. Kalau banyak makan kismis, banyak minum, tahak mulu. Wasiwaku, dan bersiwak. Wasiwaku dan bersiwak atau sikat gigi, yuqallilul bulghama, akan menyedikitkan tahak, wa yazidu fil hifdhi wal fasahati, wa yazidu, dan bersiwak dapat menambahkan fil hifdhi, dalam daya hafal. Bersiwak dapat menambahkan daya hafal yang tinggi, wal fasahati, dan kefasihan dalam bertutur kata. Fa innahu, karena sesungguhnya bersiwak itu sunnatun, adalah sunnah saniyatun, yang mulia. Saniyatun, yang mulia. Fa innahu, karena sesungguhnya bersiwak itu sunnatun saniyatun, pekerjaan sunnah yang mulia. Yazidu fi sawabis salati wa qiraatil Qur'an. Yazidu, yang dapat menambahkan. Yazidu dapat menambahkan fi sawabis salati, dalam mengambil pahala salat. Wa qiraatil Qur'ani, dan dalam mengambil pahala membaca salat, membaca Al-Qur'an Al-Karim. Makanya jangan bercanda, latihin. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jadi menyambung pada pelajaran yang lalu,
bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa menambahkan ilmu. Kita senantiasa diperintahkan untuk menambahkan ilmu. Bertambah hari, bertambah ilmu. Man zada yaumuhu, zada ilmuhu. Man zada yaumuhu, zada ilmuhu. Siapa yang bertambah harinya, maka bertambah ilmunya. Wa man zada ilmuhu, zada ta'atuhu. Wa man zada ilmuhu, zada ta'atuhu. Ini kata-kata mutiara nih. Ya. Siapa yang bertambah hari, maka harus bertambah ilmu. Siapa yang bertambah ilmu, maka harus bertambah ketaatannya kepada Allah. Siapa yang bertambah hari, maka harus bertambah ilmu. Siapa yang bertambah ilmu, maka harus bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana orang bisa menambahkan ilmu? Orang yang ingin bertambah ilmunya, hindari kasratut ta'am, hindari banyak makan. Orang yang ingin bertambah ilmunya, hindari banyak makan. Sebab orang yang banyak makan melahirkan kemalasan. Orang yang banyak makan melahirkan kemalasan. Jadi orang yang makannya banyak itu malas, ya, karena kalau udah kenyang tidur. Udah kenyang tidur. Orang yang makannya banyak itu badannya jadi gembel. Badan gembel itu cepat lelah. Udah siapa aja, jangan teriak-teriak. Ya. Rasain dirinya masing-masing. Nah, orang kalau badannya gemuk bagus, tapi kalau kegemukan nggak bagus. Nah, menimbulkan cepat lelah, menimbulkan malas. Terus kemudian kalau ya, banyak makan itu banyak tahak, ya, juga banyak menimbulkan lendir di leher, ya, bisa dahak, bisa tahak gitu. Kemudian badannya jadi lembab, akhirnya ya geraknya menjadi kurang sempurna. Geraknya menjadi kurang sempurna, maka semangat dan gesitnya untuk memperoleh ilmu menjadi kurang. Yang ada dalam pengajian ya senangnya duduknya nyender. Orang-orang pada nulis dia ngantuk, ya. Giliran melek bercanda, ya. Makanya bunyinya gaplok aja dia begitu. Ya. Kenapa? Diajarin nggak diserius tapi seirus. Ya bukan serius tapi seirus, ya. Sesuka-suka. Ya. Padahal kita sedang belajar tentang disiplin ilmu. Ilmu kalau sudah menyerap ke dalam diri seseorang, maka mendorong untuk semangat memperoleh lagi ilmu selanjutnya. Ilmu kalau sudah menyerap dalam diri seseorang, mendorong orang itu ingin lagi bertambah ilmu.
begitu. Orang yang merasa kurang adalah orang yang berilmu. Ya. Mutiara lagi nih. Ya. Orang yang merasa kurang adalah orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu tidak pernah merasa kurang. Orang yang merasa kurang adalah orang yang berilmu. Orang yang apa tadi? Orang yang tidak berilmu adalah tidak pernah merasa kurang. Maka orang semakin bertambah ilmunya, semakin merasa kurang. Semakin bertambah ilmunya, semakin merasa kurang. Nggak pernah merasa ada cukupnya kalau urusan ilmu. Kemudian yang kedua, otak manusia dimasuki ilmu berapapun masuk. Otak manusia ya, dimasuki ilmu berapapun bisa masuk. Beda lagi kalau dimasukinya masalah. Ya. Otak manusia dijejelin ilmu berapapun bisa, tapi otak manusia dijejeli masalah pasti nggak kuat. Ya. Dimasukkan ilmu kuat, nerima terus. Ya. Tapi dimasukkan masalah udah pusing, stres, ya. Itu otak manusia. Nah, kelezatan ilmu itu mendorong seseorang untuk mempergunakan akalnya supaya memperoleh tambahan ilmu selanjutnya. Ya. Ya, kelezatan berilmu mendorong seseorang untuk menambah pengetahuan selanjutnya. Tapi kalau tidak ada kelezatan ilmu, orang tidak akan terdorong untuk memperoleh kelezatan ilmu selanjutnya. Nah, karena itu kurangi banyak makan, ya, kurangi banyak bercanda, ya, senda gurau, saling mengejek satu dengan yang lain. Karena itu akan menghilangkan semangat dalam thalabul ilmi. Ya. Kurangi makan, ya, kurangi minum, ya, kurangi senda gurau, serius dalam belajar. Ya. Itu akan melahirkan kecerdasan otak. Kecerdasan otak akan melahirkan mempermudah untuk memperoleh tambahan pengetahuan. Nah, selain daripada itu dianjurkan yaitu supaya selalu bersiwak, ya, bersikat gigi. Siwak kalau mengikuti sunnah Nabi, ini kayu siwak, Bapak sengaja dibuat terkecil. Ini kayu siwak hitam, ya, arak abyad, ya, arak aswad, ya, kayu irak hitam. Ini sengaja Bapak kecil supaya dikantonginya mudah, ya, di celana pun bisa. Ini lentur elastis. Kalau orang yang nggak kayu nggak manfaat. Padahal ini kayu siwak. Kayu siwak yang bagus itu yang hitam. Ya. Kayu siwak yang bagus hitam. Nah, ada beberapa yang putih. Ini selalu ada di kantong santri harus. Ya, selalu ada di kantong santri. Jangan di kantong santri itu isinya rokok aja kantongnya. Ya, tapi diisi kayu siwak. Ya. Nah, supaya apa? Supaya lisan itu menjadi bersih, mulut terhindar dari bau mulut, lalu kemudian ada kecerdasan daya hafal. Ya.
Orang yang sering bersiwak ada kecerdasan, daya hafal. Lalu orang yang bersiwak, ya, ketika sholat, pahala sholatnya lebih besar daripada yang tidak pakai kayu siwak. Sabda daripada Rasulullah SAW, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatin bi ghairi siwakin. Salat yang bersikat gigi, salat yang bersiwak, ya, satu rakaat salatnya orang bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Ya, itu istimewanya. Nah, siwak itu asalnya kayu siwak, kemudian sekarang ini sikat gigi, ya, sikat gigi dan odol. Tapi nggak mungkin kita sikat gigi sama odol dikantongin kemana-mana, ya. Jadi orang stres, ya, mau sholat sikat giginya dikeluarin. So, ya, maka sikat giginya adalah kayu siwak. Ya. Siwaknya lupa, ujung baju. Nah, ini mengambil sunnah, ya, tapi jangan keseringan karena pasti abet ada bekasnya kuning di sini. Jadi emasnya pindah ke ujung baju. Ya. Kalau umpamanya tidak di ujung baju, pakai sorban, ya, ujung sorban. Itu sunnah dan mengandung pahala yang besar. Termasuk juga adalah ada keringanan lisan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Ada keringanan lisannya itu buat baca Quran. Disebabkan salah satunya adalah senantiasa bersiwak. Karena itu anak-anakku sekalian, mari kita berdisiplin dalam thalabul ilmi, ya. Saya berharap ngaji kalian itu tidak main-main, tidak sekedar bercanda, tapi serius. Ada belajar yang tulis, ada yang nulisnya di buku, pakai pulpen, ada yang nulisnya di HP, ya. Ditulis terus, ya. Padahal ngomongnya udah selesai, nulisnya di HP belum selesai, ya. Ya, jadi akhirnya ketahuan, oh bukan nulis pelajaran, ya. Tuh, akan ketahuan seperti itu. Nah, karena itu ini yang Bapak tawarkan, yang Bapak dapati, Bapak peroleh dari guru-guru yang dulu Bapak belajar. Sekarang Bapak turunkan kepada kalian, yang serius pasti akan mendapatkan manfaat ilmu, ya. Yang tidak serius tanggung sendiri nantinya, ya, akan sia-sia dan tidak ada manfaat ketika kalian sudah dewasa nanti. Yang serius betul-betul ingin belajar bertalabul ilmi, yakin bahwa nanti dewasanya ilmu-ilmu yang kalian pelajari saat ini dewasanya nanti akan bermanfaat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalian barangkali ini sekedar yang dibahas pada kesempatan kajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa ilal khairi qarribna wa 'an واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لغو شرفنا فتب علينا فاسل واستر لنا العورات وآمن الروعات لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين
آمين ربي أسمع فضلا وجودا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عبد الحمد وآله إذا تخصص الصبي والحمد للإله في البدر والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.